Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano di kelas, bukan pagi ya, ini sore. Di kelas sore Pervespaan Duniawi. Konten yang berisi edukasi pervespaan. Walaupun cuma sedikit yang kita informasikan, mudah-mudahan membawa manfaat buat kita. Tanpa bermaksud so tahu dan bermaksud lebih tahu dari kalian. Kali ini gue kedatangan tamu jauh nih. Waduh. Kenalin diri dulu bang, yang sudah tidak asing lagi di dunia pervespaan. Arifin, Vintage Enthusiast. Bang Arifin dari Vintage Enthusiast. Jauh-jauh datang dari Jati Asih Bekasi ya bang ya. Jati Asih, betul. Kita mau sharing-sharing nih bang. Ya, apa tuh? Yang enteng-enteng aja kalau di Rasti Garasi mah. Ngeri saya ditanya. Jadi nih, Ngeri nih. kita waktu itu udah pernah main ke sana ya, Om Tony ya. Iya. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Teman-teman mungkin bisa scroll ke bawah banget tuh ada videonya. Ya kan? Kontennya kalau nggak salah Vespa-Vespa yang 0 km. Iya. Kita mau tanya bang, buat sharing ke teman-teman mungkin bisa diinformasikan gimana sih bang kalau nyari Vespa itu Vespa yang bisa jadi investasi nih, yang bisa kan sekarang pada begitu bang. Kalau untuk sekedar hobi ya udah kita bisa lah Vespa apapun, semua Vespa enak, semua Vespa bisa ini bang. Tapi Vespa yang bisa menjadi investasi atau nilai jual kembali itu yang kayak gimana sih bang? Menurut saya. Berdasarkan pengalaman abang. Menurut saya kalau Vespa itu pada dasarnya harus suka dulu. Suka, oke. Suka itu jenisnya macam-macam. Vespa itu kan macam-macam jenisnya memang ya. Dari yang tahun tua yang bulat, yang kotak, ada lampu sen, sampai yang baru atau yang otomatis. Yang pertama harus suka. Kedua, kalau saya itu harus melihat Vespa itu original. Suka original. Ya, original. Original itu dalam arti kata original cat, original part, dan aksesoris yang ada di situ apa adanya dari manufaktur. Bawaan. Jadi apa adanya dari manufaktur pabrik menuju ke rumah orang itu ya begitu, looks like begitu. Jadi original. Dan yang ketiga itu harus low kilometer. Kilometernya rendah, alias jarang dipakai. Atau belum dipakai sama sekali malah. Kalau bisa yang nol ya. Gitu. Jadi kenapa? Karena kita membeli histori suatu kendaraan dari owner pertama itu kalau second ya. Kalau misalnya baru kan oke, kita beli baru dari dealer, kita simpan sampai puluhan tahun. Tapi kalau kita baru bisa membeli saat ini, berarti kita membeli histori tangan pertama. Kalau misalnya tangan pertamanya itu tidak pernah memakai, itu salah satu histori yang kita bisa abadikan. Kok bisa ya orang ini nggak bisa pakai? Apa karena sudah kebanyakan kendaraannya, atau memang dia hanya untuk ditaruh di garasi untuk jadi kelanganannya dia pada zamannya, kan gitu. Kembang garasi. Nah, low kilometer itu juga bisa kita lihat dari pertama, kalau mesin itu berarti pastinya original, nggak ada yang diganti kan gitu. Kalau cat itu pasti kalau kilometer rendah cat itu masih mulus. Itu udah pasti itu. Nggak mungkin kilometernya rendah, catnya beladusan. Iya, betul. Mustahil ya. Iya benar. Terus partnya itu nggak ada yang diganti dari jok, misalnya ada dulu pakai lampu spion atau hand grip atau listnya itu pasti bersih bagus. Dan yang utamanya adalah ban. Oh ya, Ban itu ada tahun pembuatan. Oh pasti. iya benar. Jadi kalau misalnya ini tahun 2024 di setiap tahun ban pembuatan itu ada nomornya, angkanya. Oh ini 2024 berarti belakangnya 24. Nah itu merefleksikan kalau kita beli motor yang zaman dulu itu ada tahun pembuatannya juga di bannya itu. Period korek. Yes, jadi itu yang salah satu utama buat saya jika ingin punya original. Nah, original itu juga pasti di tahun yang waktu itu dibuat manufaktur ada aksesorisnya tuh apa sih yang period korek pada tahunnya. Belum tentu semua orang pada zaman itu bisa membeli aksesoris ya kan gitu ya. Nah mungkin itu menjadi salah satu nilai plus juga kalau bisa membeli aksesorisnya pada zamannya gitu. Itu menurut saya yang original ya begitulah. Yang itu ya yang dan ujungnya adalah uang. Iya benar sih. Ujungnya adalah uang. Karena apa? Belum tentu orang yang punya original semuanya itu mau melepas kendaraannya. Betul. Jadi kendaraan kita misalnya saya punya kendaraan, Om Eman tertarik. Wah ini kilometernya 0 segala macam. Om Eman punya uang banyak nih.
Tapi apakah saya bisa diiming-imingi dengan melepas gantian gitu merawat? Belum tentu juga. Belum tentu ya. Ada yang memang karena kebutuhan, oke deh Dilepas. tapi ada yang karena kepercayaan. Wah, saya lihat nih Om Eman udah berapa bulan nih deketin saya nih. Waduh. Ya kan? Wah, ini kayaknya oke deh saya lepas gantian rawat. Ganti rawat ya, itu bener ya, nggak semata-mata karena uang berarti ya, benar-benar. Betul gitu. Jadi uang itu kalau di bidang hobi emang prioritas, tapi bisa jadi secondary. Karena kalau saya dapetin uang, Om Eman beli punya saya, berarti saya privilege juga kasih ke Om Eman, ini kendaraan bakalan dirawat beneran. Diterusin lagi. Diterusin ya, lanjut Jadi rawat legasinya berpindah ke tangan yang tepat gitu loh. Diterusin, lanjut rawat sebentar, terus dijual lagi, cari Olek dol. Ya kira-kira begitu teman. Oke teman-teman, jadi itu ya tips dari Bang Arifin, Vintage Enthusiast, untuk membeli unit Vespa yang kira-kira buat investasi atau ada nilai value-nya ke depan. Gitu. Ya, nggak perlu banyak-banyak, dikit aja. Mungkin ada yang mau ditambahin Bang, biar teman-teman kagak puyeng. Apa ya? Ada tambahan lagi nih Bang, buat teman-teman yang nyari nih Bang. Gitu. Oke. Karena sekarang sosial media itu banyak, ada Facebook, ada Instagram atau YouTube. Boleh kalian kalau keinginannya punya Vespa yang original, usahakan punya teman yang mengerti dulu. Jadi kalau kalian punya uang tapi kalian belum mengerti Vespanya, cari teman yang sudah paham. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjerumus. Tidak kejeblos. Iya. Itu makanya mesti kudu banyak-banyak nonton YouTube Rasti Garasi. Benar. Sama nih YouTube-nya Bang Arifin nih. YouTube-nya apa Bang? Vintage Enthusiast. Banyak koleksi-koleksi ngeri juga. Ya, Di YouTube-nya nanti gua tulisin di bawah nih ya. Jadi biar teman-teman dapat literasi Bang, betul nggak? Boleh. Jadi ngerti dulu, ada paham dulu, jadi baru beli. Dan Ya. itu tanya temen ya Bang ya. Benar. Biar kagak kejeblos. Benar. Jadi teman itu cari yang benar-benar mengerti. Jadi jangan sebatas hanya teman yang ada Tanda kutip, pengen cari untung doang, cari cuan. Gitu. Jadi sorry to say, anak-anak Vespa ini harus pinter. Harus pinter ya. Harus pinter karena kita punya uang tabungan, misalnya nabung nih banyak gitu kan. Terus kita udah kepinginan pengen punya Vespa A gitu. Pada saat dibeli menurut dia bagus, pas kita lihat kejeblos deh gitu loh. Jadi mohon maaf ya. Jadi teman-teman harus tanya ke orang yang benar. Ngerti. Gitu. Contohnya Ya itu aja lah. Oke gitu ya. Kalau teman-teman ada lagi pertanyaan sama Bang Arifin, boleh teman-teman tulis aja di kolom komentar. Nanti gua akan bantu tanyain dan gua akan jawab pasti satu persatu. Mohon maaf kalau ada komen atau pertanyaan yang belum terjawab karena kesibukan. Tapi insya Allah gua akan mulai jawabin lagi komen-komen yang belum terjawab. Kalau ada yang belum, tolong diingetin. Karena pada dasarnya kita semua belajar ya Bang ya. Kita semua belajar. Kita semua pengen tahu nih, jadi kita saling aja. Mungkin ada teman-teman yang Bang kalau menurut gue begini Bang, buat tambahan silahkan aja tulis kolom komentar. Jadi biar saling isi. Jadi kita bisa memberi insight ke teman-teman, teman-teman juga bisa ngasih tambahan ke kita gitu Bang ya. Iya, boleh memberikan saran ya, itu terbaik. Keren, terbaik. Dari gue itu aja, gue Iman Vigano, Arifin, Vintage Enthusiast. Sampai ketemu di kelas sore Pervespan Duniawi berikutnya. Oke. Salam Kihui. Kamu lagi dengan gue, Eman Vigano. Di Resti Garasi, konten Pervespan Duniawi bukan maksud sok tahu atau lebih tahu, cuma berbagi ilmu untuk bekal mati kelak kita nanti. Like, comment, share, subscribe, tombol loncengnya jangan jangan lupa dijagoin aja.